Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat cinta dan sayang kepada kita, sehingga tidak akan pernah ada aktivitas hidup kita akan bertabrakan kontradiktif dengan apa yang Allah ciptakan untuk kita. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu itu salah untuk makhluknya. Maka bersyukur kita hingga hari ini kita masih WFH, work from home. Bersyukur kita hingga hari ini masih e-learning daring, belajar dengan jarak jauh. Bersyukur kita masih bisa melakukan aktivitas puasa di masa pandemi corona yang boleh jadi orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang terdahulu kita belum pernah merasakan berpuasa seperti kita hari ini. Maka sudah menjadi kewajiban kita menjadikan puasa kita, menjadikan hari-hari kita semakin bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan WFH, work from home, dengan stay at home, ayo kita gelurakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya adalah mari kita jadikan rumah kita ini fungsi-fungsi positif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 4 fungsi rumah yang bisa kita jadikan untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mari kita jadikan rumah kita ini bukan hanya bangunan, tapi memiliki fungsi masjid untuk beribadah. Andai kita jadikan rumah kita ini sebagai bangunan saja, maka tidak ada manfaat lain kecuali menjadi bangunan. Laksana bangunan-bangunan yang lain yang tidak memberikan manfaat banyak. Tapi kalau kita jadikan rumah kita sebagai fungsi ibadah, fungsi masjid yang di dalamnya melakukan aktivitas ibadah, mulai buka puasa bersama di rumah, mulai akhirnya kita kemudian sholat maghrib berjamaah, mulai akhirnya kita kemudian sholat isya berjamaah, hingga tarawih yang semestinya kita lakukan di masjid. Karena WFH dan stay at home, pandemi corona, kita tarawih di rumah. Itu artinya terus kita melakukan perbaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat rumah kita jadikan fungsi sebagai masjid untuk beribadah, sungguh menjadi nikmat kita beribadah di mana dan kapan saja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fungsi masjid adalah untuk kita menjadikan setelah fungsi masjid, rumah kita berfungsi sebagai tarbiyah. Tarbiyah adalah kita mendidik anak kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita belajar dari rumah menuju sekolah, yang mestinya di sekolah kita ganti di rumah. Itu artinya daring. Pendidikan yang kita lakukan di rumah ini harus kita jadikan fungsi rumah sebagai al-baitu madrasatul ula, bahwa rumah adalah tempat pendidikan pertama untuk anak-anak kita. Mari kita jadikan rumah kita untuk islah, memperbaiki anak kita dari mulai bangun paginya, sahurnya betul-betul di masa sahur, waktu sahur, betul-betul ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa berdoa, dan semua insya Allah akan dijadikan manfaat yang lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak semakin bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan, diamanahkan oleh guru-gurunya, dan kita pun menjadi bagian untuk yang berperan aktif dalam pendidikan anak kita. Yang ketiga, fungsi rumah adalah sebagai tempat berpulang. Seringkali kita bekerja di luar kantor,
melakukan aktivitas di kantor, dan akhirnya kita hanya menjadikan persinggahan rumah kita. Ayo jangan jadikan rumah kita persinggahan, tapi jadikan rumah kita sebagai tempat berpulang kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadikan ini harus jauh lebih baik dan menjadi husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah mari kita jadikan fungsi rumah kita sebagai benteng terakhir dari segala aktivitas-aktivitas pemahaman agama, keberagaman yang luar biasa. Jangan sampai anak kita, keluarga kita menelaah, mentadaburi, menganalisa, bahkan mengambil sesuatu yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan benteng rumah kita agar pemahamannya menjadi benar dan baik sesuai yang Allah ajarkan dan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ijma ulama yang harus kita kemudian pegang sebagai sumber beragama. Selamat bekerja WFH, selamat stay at home, dan selamat belajar daring. Jadikan rumah kita tempat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.